Kalau ngomongin smartphone dari Tecno yang harganya 1 jutaan, 2 jutaan, atau 3 jutaan, saya rasa udah pada paham lah ya sama gimana kualitasnya. Tapi kalau harganya ini nyaris di 6 juta, yuk mendingan langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Akhirnya nih setelah cukup lama bermain dengan aman ya di pasar smartphone kelas entry levelnya, sekarang Tecno udah mulai buat coba-coba nih menjajaki persaingan pasar smartphone kelas menengah atas dengan merilis produk baru mereka lewat Tecno Camon 20 Premier 5G yang lagi kita bahas kali ini. Yang mana ini adalah varian paling tinggi ya yang bisa kalian beli dari Tecno Camon 20 series yang baru aja mereka luncurin sekitar 2 minggu yang lalu. Kita mulai dari harganya dulu aja nih guys. Untuk Tecno Camon 20 Premier 5G varian warna Dark Welkin yang kita bahas saat ini tuh dijual dengan harga 5,999 juta dengan RAM dan storage yang bisa kalian dapetin adalah 8/512 GB. Ya, kalian itu nggak salah denger kok, 512 GB. Tentu aja dengan harga yang ditawarkan, ini tuh jadi smartphone pertama yang berani menawarkan kapasitas memori internal yang lega banget di range harga segini. Dari segi desain, tentu aja Tecno itu nggak asal-asalan ya guys buat kasih desain smartphone menengah atas pertama mereka yang bisa dibilang ini tuh perdana ya hadir untuk pasar Indonesianya. Berbekal titel kategori emas pada ajang Muse Awards 2023 di kategori desain telekomunikasinya, desain Camon puzzle dari HP ini tuh memang beneran sekeren itu guys. Bahan kulit atau yang biasa kita sebut sebagai vegan leather di bagian back covernya ini bisa kasih rasa nyaman ya waktu kita genggam dengan satu tangan saat kita lagi nggak pakein casingnya. Dan meskipun sebetulnya casing bawaan dari HP ini tuh terbilang cukup keren ya kalau dibandingin nih dengan desain jelly case atau soft case bening yang biasa dikasih sama yang lain, tapi jujur desain dari HP ini tuh sayang banget gitu loh kalau nggak kalian expose sebab casing bawaannya ini di bagian belakangnya dibuat burem kayak begini. Untuk build quality-nya ini juga udah kerasa solid ya guys. Desain frame-nya juga udah dibuat flat kayak gini yang meskipun terlihat seperti metal tapi ini tuh masih berbahan plastik aja kok, atau yang biasa kita sebut sebagai polikarbonat. Di sisi atas HP-nya ini ada lubang mic dan juga speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kirinya ini polosan aja. Dan yang terakhir di sisi bagian bawahnya ada satu buah slot SIM tray yang jenisnya ini dual SIM aja. Lubang mic lagi, port charger USB Type-C, dan satu buah grill speaker lagi nih guys. Yang artinya HP ini tuh udah stereo speaker ya, dengan kualitas keluaran suara yang menurut telinga saya ini sih udah cukup oke lah di range harganya yang segini. Oke lanjut, kalau buat layar, Tecno Camon 20 Premier 5G ini tuh sudah dibekali panel layar AMOLED ya dengan luas 6,67 inci, resolusinya Full HD+, dan udah support juga nih guys refresh rate layar tinggi sampai di 120 Hz. Selain emang looks desain dari layarnya ini yang kelihatan eye-catching ya dengan bezel simetrisnya di semua sisi, kualitas keluaran warna yang ditampilkan dari layar HP ini juga udah manjain mata banget nih. Kelihatan vivid dan kontrasnya pun menurut saya ini sih oke ya kalau dipakai untuk nikmatin konten-konten visual gitu. Buat dipakai scroll-scroll sosmed juga udah enak ya, kerasa mulus. Dan sampai video ini saya buat, saya itu belum nemuin bug di aplikasi manapun perihal refresh rate layar dari HP ini guys. Palingan ya catatannya dari saya soal layarnya ini ya, mungkin karena nggak dikasih screen protector bawaannya aja sih. Sebab sampai video ini saya buat, saya itu belum tahu apakah layar depan dari HP ini udah dilindungi dari kaca Corning Gorilla Glass series atau belum gitu guys. Oh ya, sama satu lagi nih, karena panel layarnya ini udah AMOLED ya, jadi buat sistem keamanan fingerprint sensornya sekarang udah kalian bisa pakai di bawah layarnya sini. Kalau untuk urusan performa, ya chipset MediaTek Dimensity 8050 yang dipakai Tecno Camon 20 Premier 5G ini saya rasa udah mumpuni banget ya untuk dipakai banyak aktivitas. Mulai dipakai ringan-ringan aja kayak main sosmed, balas email, atau dipakai edit-edit foto pakai aplikasi pihak ketiga gitu. Ini sih ya udah kerasa lancar banget guys. Dipakai penggunaan berat kayak main game juga ini udah enak ya. Contohnya nih, dipakai main game Mobile Legends, settingan grafisnya bisa di set di ultra dengan frame rate-nya yang ultra
Ultra juga. Dan selama saya mainin beberapa kali ya, dalam waktu yang cukup lama, sekitar 1-2 jam gitu, FPS-nya terbilang cukup stabil di 110-120 FPS. Kalau untuk dipakai main game PUBG Mobile, buat settingan grafisnya ini bisa kalian set di SDR Ultra atau yang Smooth Extreme-nya. Tapi selama saya pakai di settingan grafis Smooth Extreme-nya, untuk feel bermainnya ini sih udah enak banget ya, dengan rata-rata FPS yang bisa kalian dapetin berkisar 53-60 FPS. Memang ada sedikit terjadi frame drop ya waktu di rush gitu, tapi ini hanya sesekali aja kok, dan gak bikin pengalaman bermain di game ini tuh jadi kerasa kurang nyaman. Dan buat kamu nih guys yang suka pakein fitur gironya, giroskop di HP ini tuh udah hardware ya, jadi bikin nggak delay kalau kalian mau aktifin. Nah, kalau untuk dipakai main game berat nih guys, kayak Genshin Impact, buat settingan grafis defaultnya ini ada di medium 30 fps ya. Tapi saran dari saya sih, kalau kalian mau mainin game ini dalam waktu yang cukup lama, mendingan kalian nggak usah rubah-rubah lagi ya settingan defaultnya ini. Karena waktu saya coba naikin grafisnya ke high 60 fps, feel nyamannya dipakai mainnya ini hanya sanggup bertahan selama 20 menit aja. Selebihnya frame drop bakalan sering terjadi, dan suhu dari HP-nya ini tuh bakalan kerasa hangat, terutama di bagian deket bumper kameranya ini. Oh ya, buat kapasitas baterai dari HP ini tuh ada di 5000 mAh ya, dan udah support juga fitur pengisian daya cepat flash charge sebesar 45 watt. Yang mana untuk mengisi daya baterai HP ini dari 3% sampai penuh hanya memakan waktu selama 1 jam 17 menit aja. Dan selama saya pakai HP ini selama hampir 2 mingguan, kapasitas daya baterai 5000 mAh-nya ini tuh terbilang cukup awet ya guys. Dipakai hybrid kayak penggunaan ringan sambil beberapa kali push rank game Mobile Legends, baterainya ini terbilang cukup irit banget kok, bisa bertahan seharian gitu. Semisal aja nih ya, dicas dalam kondisi penuh di pagi hari, malamnya sekitar jam 8-an gitu, baterainya masih nyisa sekitar 17%. Jadi ya saya rasa HP ini tuh memang cocok sih buat kamu yang mungkin punya aktivitas dengan mobilitas yang tinggi. Oke, kalau untuk urusan software, sayangnya nih guys, saya tuh masih belum dapetin info ya soal jaminan update software dari HP ini. Tapi waktu pertama kali kalian nyalain HP-nya, software yang dipakai ini terbilang udah yang paling baru, yaitu berjalan dengan sistem Android 13 dengan tampilan UI paling baru juga, yaitu iOS versi 13.0.0. Fitur-fitur kayak ekspansi RAM virtual, NFC, tampilan layar belah, dan juga floating Windows udah bisa kalian nikmatin ya di HP ini. Mungkin sedikit catatannya aja sih ya dari saya, biar semoga nih kedepannya Tecno itu bisa lebih improve lagi soal softwarenya, yaitu soal fitur always on display-nya nih, yang sayang banget ya cuma bisa tampil selama 10 detik aja. Oke, yang terakhir tentunya kita bakal ngebahas soal bagian kameranya guys. Dibekali setup triple kamera di bagian belakang bodinya, yang mana lensa kamera utama punya resolusi 50 megapiksel, kamera ultrawide 108 megapiksel dengan tambahan fitur Shift OIS-nya, lalu lensa kamera depth sensor 2 megapiksel, serta satu buah lensa kamera selfie yang punya resolusi sebesar 32 megapiksel. Yang mana buat kualitasnya untuk hasil fotonya, menurut saya ini sih udah cukup oke ya. Di kondisi cahaya yang cukup, detail gambarnya bagus, dynamic range-nya juga kelihatan luas, dan yang paling saya suka adalah hasil dari foto mode potretnya nih, yang mana bisa kasih hasil foto dengan efek bokeh yang terbilang cukup rapi. Buat hasil foto dari lensa ultrawide-nya juga gokil ya, detail gambarnya jadi kelihatan lebih tajam, dan untuk saturasi warnanya juga udah enak ya buat kita lihat. Palingan buat PR-nya ya cuma ada di mode perekaman videonya aja sih guys, yang sayang banget nih untuk fitur-fiturnya itu masih banyak yang dibatesin. Oke, jadi ini adalah kualitas perekaman videonya yang saya rekam di resolusi 1080p 30 fps. Dan ini sebelum saya aktifin fitur Ultra Steady-nya aktif guys. Buat kestabilan gambarnya gimana, kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Tapi secara dynamic range ini udah oke ya. Tuh kalian bisa lihat tekstur warna awannya dan langitnya juga masih kelihatan cukup bagus.
Dan setelah ini bakal saya kasih lihat untuk yang fitur stabilisasi gambarnya aktif. Oke, sekarang udah saya aktifin untuk fitur Ultra Steady-nya dan direkam di resolusi yang sama yaitu 1080p 30 fps. Dan kalau saya lihat di preview layarnya sini memang gambarnya terlihat lebih stabil daripada yang tadi ya guys. Cuma memang kompensasinya ini kalau kalian aktifin gambarnya jadi lebih nge-crop ya, kayak gitu aja sih. Tapi selebihnya untuk saturasi warna maupun dynamic range ini masih sama aja dengan yang tadi. Dan ini bisa kalian pakai di resolusi 4K 30 fps ya guys. Cuman ini untuk fitur-fitur yang tadi saya sebutin nggak bisa kalian pakai di resolusi tertingginya. Nah, kalau untuk yang sekarang ini saya rekam di kamera ultrawide-nya ya guys, yang punya resolusi 108 megapiksel tadi. Dan ini saya rekam di 1080p 60 fps dan buat hasilnya ini cakep banget ya. Detail gambarnya bagus, saturasi warnanya juga oke, dan dynamic range-nya juga kelihatan luas dan menurut saya ini nggak kalah bagusnya ya sama lensa kamera utamanya tadi. Dan buat stabilisasi gambarnya sendiri menurut saya di preview layarnya sini juga nggak terlalu goncang-goncang amat sih guys. Jadi ya masih oke lah kalau kalian mau jadi andalan gitu ya dipakai buat rekam video. Dan untuk resolusi maksimalnya juga ini keren banget sih, bisa kalian pakai hingga 4K. Wow, luar biasa ya. Oke, sekarang udah saya pindah ke lensa kamera depan dan ini saya rekam di resolusi 1080p 30 fps tanpa Ultra Steady-nya aktif ya. Buat kualitas gambarnya kayak gini dan untuk stabilisasi gambarnya memang kelihatan goyang-goyang. Tapi overall walaupun memang nggak sebagus lensa kamera utamanya, ini sih udah oke ya guys. Cuman ya secara dynamic range ini kelihatan agak sedikit sempit karena langitnya kalian bisa lihat blown out warna putih gitu. Tapi habis ini bakal saya tunjukin ke kalian gimana kualitasnya kalau kita aktifin untuk fitur Ultra Steady-nya. Oke, sekarang untuk fitur Ultra Steady-nya udah saya aktifin guys. Dan hal pertama yang mungkin kalian harus perhatikan, kalau kalian aktifin fitur ini gambarnya itu jadi jauh lebih close up ya, alias lebih nge-crop daripada yang sebelumnya. Dan kalau saya bawa jalan untuk stabilisasi gambarnya yang saya lihat di preview layarnya sini memang kelihatan lebih stabil daripada yang tadi. Secara dynamic range dan saturasi warna ini nggak berubah, jadi masih sama dengan yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan kalian butuh dynamic range yang kelihatan lebih luas, kalian bisa matiin aja fitur Ultra Steady-nya karena fungsi SDR-nya itu bakalan aktif ya, jadi bisa kalian pakai. Tapi kalau kalian ya ngerasa cukup dengan hasil yang seperti ini dan butuh gambar yang kelihatan lebih stabil, saya rasa ya 1080p 30 fps dengan Ultra Steady aktif masih oke kok buat kalian andelin. Dan resolusi tertinggi di kamera selfie-nya ini bisa kalian record di 4K 30 fps juga ya. Jadi kalau kalian butuh detail gambar yang tajam atau lebih oke gitu, kalian bisa pakai di 4K 30 fps ya. Oke, kalau untuk hasil perekaman video malamnya kayak gini guys, dan ini saya set di resolusi 1080p 60 fps. Buat kualitas gambarnya lumayan oke ya, cuman ya kalian bisa lihat sendiri nih kalau kita arahin ke lampu-lampu lumayan ninggalin jejak flare ya. Tapi overall untuk noise-nya nggak terlalu kelihatan banyak. Menurut saya udah oke banget kalau kalian mau pakai ngevlog di malam hari gitu. Dan untuk stabilisasi gambarnya ya ini direkam di 1080p 60 fps ya, walaupun memang masih agak goyang-goyang tapi masih oke lah kalau mau dipakai buat dokumentasi video kayak gitu. Oke, sekarang saya pindah ke lensa kamera depan dan saya ini rekam di resolusi yang sama, itu 1080p 60 fps. Seperti yang kalian bisa lihat ya, kalau saya arahin ke atas kayak gini, bagian gelap di langit ini nggak terlalu kelihatan noise-nya ya. Kalau yang saya lihat di preview layarnya sini, jadi masih cukup oke lah. Dan kalau saya bawa jalan, ini untuk stabilisasi gambarnya menurut saya juga udah oke ya kalau mau kalian pakai buat ngevlog kayak gitu. Nah, kebetulan saya lagi ada di pasar malam. Kalian bisa dengerin sendiri bagaimana kualitas penangkapan suara mikrofonnya. Apakah suara saya cukup jelas terdengar atau bising kayak gitu? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, jadi buat kesimpulannya menurut saya nih guys, secara spek HP ini tuh udah sangat bisa ya untuk bersaing dengan kompetitor brand lain di range harganya yang segini. Chipsetnya ini udah ngebut, panel layarnya juga udah oke ya, AMOLED, baterainya juga termasuk yang irit.
Terus kameranya apalagi nih? Selain udah lengkap, resolusinya juga udah sangat mumpuni ya buat kita andelin. Palingan yang masih kurang menurut saya ada di optimalisasi softwarenya aja nih. Jadi harapannya Tecno itu bakal terus kasih improve di bagian softwarenya supaya orang-orang yang beli HP ini bisa nikmatin experience penggunaan yang lebih maksimal lagi. Dan satu lagi nih guys, soal desainnya. Jujur Tecno Camon 20 Premier 5G ini tuh bisa kasih kesan istimewa tersendiri loh guys dibandingin dengan desain smartphone kompetitor brand lain di harga yang segini, yang tentunya pernah saya coba ya. Jadi kalau kalian berminat untuk beli HP ini kayak biasa sih, link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, jadi ya saya rasa cukup kayak gitu aja ya video review kita soal Tecno Camon 20 Premier 5G-nya. Jangan lupa diklik tombol like-nya kalau kalian suka dan di-share ya ke teman-teman kalian kalau ngerasa video review kita kali ini bermanfaat. So kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan tentunya sampai kita ketemu lagi guys di video review yang berikutnya.